Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallama tasliman katsira. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita bersama-sama mengkaji kitab Shahih Fikih Sunnah. Kita akan mempelajari tentang fikih dalam Islam yang berdasarkan dengan dalil-dalilnya serta penjelasan para ulama dari mazhab yang empat ataupun dari pendapat ulama yang lainnya. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas tentang Sunanul Fitrah, sunnah-sunnah fitrah. Sunnah-sunnah fitrah itu apa? Penulis mengatakan, Sunanul Fitrah hiya al-khisalul lati idza fu'ilat ittasafa fa'iluha bil fitrah. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang baik apabila dikerjakan, maka orang yang mengerjakan kebiasaan-kebiasaan itu telah bersifat dengan fitrah, telah mengerjakan sesuatu yang Allah ciptakan hamba di atasnya. Ya, al-fitratil lati fatarallahu al-ibada 'alaiha, di mana Allah sudah menciptakan manusia seperti itu. Mestinya kalau manusia itu sesuai fitrahnya pasti akan melakukan hal tersebut. Sebagai contoh misalnya, kuku ini akan tumbuh terus-menerus, kan ya? Secara fitrah manusia pasti akan memotongnya. Kalau dia terus-menerus dipanjangin sampai muter-muter, nanti seperti siapa? Seperti macan. Kalau sampai segini kayak macan. Kalau muter-muter tambah nggak jelas lagi. Makanya biar sesuai fitrah, maka dia harus mengerjakan sunnah-sunnah fitrah ini. Di antaranya motong apa? Kuku. Ini sebagai contoh pertama. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan fitrah, itu maksudnya Allah menciptakan manusia di atas naluri ini, pasti akan mengerjakan kebiasaan-kebiasaan yang baik ini. Ya, wastahabbaha lahum, dan Allah pun mencintai apabila hamba-hamba tersebut mengerjakan perbuatan-perbuatan berikut ini. Tujuannya apa? Liyakunu ala akmalis sifat wa asyrafis suratin, agar mereka berada di atas sifat yang paling mulia dan bentuk yang paling sempurna. Jadi agar tampilan kita juga menjadi tampilan yang baik. Penampilan kita, kebersihan kita, inilah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda apa? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan cinta dengan keindahan. Nah, sunnah-sunnah fitrah ini wahiyya sunnatul qadimah allati ikhtaraha al-anbiya wattafaqat 'alaiha asy-syara'i' faka'annaha amrun jibilliyun futiru alaihi. Sunnah-sunnah fitrah ini merupakan kebiasaan yang sudah lama, yang sejak dahulu para nabi dan rasul mereka mengerjakan ini. Mereka memilih untuk melakukan perbuatan tersebut. Dan syariat-syariat sejak dahulu juga sepakat untuk memerintahkan tentang hal tersebut. Maka inilah sunnah-sunnah fitrah yang merupakan tabiat manusia aslinya, pasti akan mengerjakannya. Biar badannya itu bersih, biar badannya itu rapi sesuai dengan syariat dan sesuai dengan fitrah yang Allah ciptakan kita di atasnya. Jadi sunnah-sunnah fitrah maksudnya itu, Pak. Kebiasaan-kebiasaan yang sesuai dengan apa? Fitrah. Terkait hukumnya nanti macam-macam. Tapi sunnah yang dimaksud dengan sunnah-sunnah fitrah ini adalah kebiasaan-kebiasaan aja, kebiasaan-kebiasaan yang baik. Ya, ajaran yang baik dari para nabi dan rasul, dan Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia ya memiliki naluri untuk pasti akan melakukannya. Nah, cuman kadang naluri dan fitrah manusia itu kadang lurus dan kadang menyimpang. Nah, karena banyak yang menyimpang, maka diingatkan lagi sama para nabi dan rasul, termasuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penulis mengatakan wa yata'allaqu bi khisalil fitrati masarihu diniyatun wa dunyawiyatun tudraku bit tatabbu'. Dan
perbuatan-perbuatan ini yang sesuai dengan fitrah ini, sunnah-sunnah fitrah ini, akan ada kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan, baik kebaikan urusan dunia ataupun kebaikan urusan apa? Agama. Kalau urusan agama, karena ini perintah dari Rasul, pasti dapat apa? Pahala. Urusan dunia ini berkaitan dengan kesehatan, berkaitan dengan tampilan yang bagus, yang sesuai dengan syariat. Ya, nanti akan kita lihat apa itu beberapa sunnah-sunnah fitrah. Di antaranya manfaatnya apa tadi? Tahsinul hay'ah, memperbaiki penampilan baik laki-laki ataupun perempuan. Kemudian wa tandziful badan, membersihkan badan kita. Membersihkan badan kita dari kotoran-kotorannya. Baik. Sebagian sunnah-sunnah fitrah yang disebutkan dalam hadis adalah yang pertama disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana beliau radhiyallahu anhu mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al fitratu khamsun, al khitan wal istihdad wa qassus syarib wa taqlimul adhafir wa natful abad. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sunnah-sunnah fitrah itu ada berapa? 5. Yang pertama adalah khitan. Bahasa kita biasanya sunatan. Ya, memotong sebagian kecil dari kemaluan. Ya, kulit tambahan. Baik di laki-laki ataupun di perempuan. Nanti akan dijelaskan oleh penulis. Yang kedua, al-istihdad. Mencukur bulu yang tumbuh di sekitar kemaluan, rambut-rambut yang di sekitar kemaluan, baik laki-laki ataupun perempuan. Yang ketiga, wa qassus syarib, memotong atau mencukur kumis. Ini yang sering tumbuh kumisnya siapa? Laki-laki. Kalau perempuan tumbuh kumis juga wajib lagi ditutup, dipotong tuh. Baik. Kemudian wa taqlimul azfar. Yang keempat apa? Menggunting atau memotong kuku, dipotong kukunya. Kemudian wa natful abad, yang kelima adalah mencabut bulu apa? Ketiak. Ini ada berapa? 5. Ini hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dalam kitab Sahih Bukhari dan juga kitab Sahih Muslim. Tapi ternyata tidak hanya 5, Pak. Coba, yang 5 ini aja kita sudah bisa mengaitkan dengan definisi tadi. Yang pertama tadi definisi apa, Pak? Sunnah fitrah, ada yang bisa ngulang? Sunnah fitrah itu apa? Kebiasaan-kebiasaan yang baik, yang sesuai dengan fitrah manusia. Yang Allah ciptakan kita semua manusia pasti melakukan itu. Dan para nabi pun melakukannya. Ya, ini kebiasaan yang harus selalu dilestarikan. Biar apa? Tampilan kita ini menjadi tampilan yang bagus. Ya. Tadi diantara yang disebutkan apa tadi? Khitan. Bersih atau tidak kalau pakai khitan, Pak? Bersih. Kita nggak kotor tuh kemaluannya dari kencing. Kencingnya betul-betul keluar sempurna. Ya. Kemudian apa tadi? Mencukur bulu kemaluan. Kalau dibersihkan enak, bersih. Tapi kalau dibiarkan panjang, wah, ganggu, nggak enak dilihat. Makanya Islam ngajari apa? Cukur. Dan itu secara fitrah kita pasti akan motong. Disuruh nggak disuruh sebenarnya pasti akan apa? Pakai akan gunting, pasti akan dicukur. Cuman Islam menekankan lagi. Makanya disebut sunnah-sunnah fitrah karena secara naluri kita pasti akan mengguntingnya. Kotor kok, masuk dibiarin panjang. Ya. Kemudian masalah qassus syarib ini. Apa namanya? Kumis ini kalau panjang nutupi mulut, makannya nggak enak, Pak. Buka dulu baru makan. Nggak enak. Makanya secara naluri fitrah sudah pasti akan motong. Sudah pasti. Dalam Islam tekanin lagi biar betul-betul dapat pahala untuk akhirat dia dan manfaat untuk dunia kita. Bisa dipahami?
Kemudian memotong apa? Kuku, sama tadi. Kalau antum coba, kuku ini nambah terus loh Pak. Muter jadi keajaiban dunia nanti. Antum mau makan susah. Megang barang patah nih tangan. Bahkan bahaya kalau nggak ini panjang ini, antum kehimpit ketarik, antum bisa patah ini. Jari kita bisa luka. Makanya secara naluri sudah potong-potong, sudah dari Islam juga suruh potong. Secara naluri, secara fitrah juga kita pasti akan memotongnya. Demikian pula ketiak ini, mohon maaf, kalau ini Pak banyak seperti hutan, misalnya ini tumbuh subur, bau Pak. Iya atau tidak? Islam memerintahkan cabut, tarik, sakit dikit nggak apa-apa. Kalau bisa dicabut, kalau nggak bisa dicabut, bisa pakai pengerok. Ya, ini kira-kira setuju nggak mengamalkan ini? Setuju, karena sesuai fitrah. Islam menguatkan lagi aja. Nah, ternyata nggak cuman 5. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha itu disebutkan ada berapa? Ada 10. Coba kita lihat. Aisyah radhiyallahu anha berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ashrun minal fitrah, qassu syarib, wa i'fa'ul lihyah, was-siwak, wal istinsyaqul ma', wa qassu al-azhar." Berapa tadi? Wa ghuslul barajim, wa natful ibd, wa halqul 'anah, wa intiqasul ma'. Qala Mus'ab ahadur ruwatil hadits, wa nasitul 'ashirah illa an takuna al-madmadah. Ya, Rasulullah SAW bersabda ada 10, coba hitung 10 ya. 10 termasuk fitrah. Yang pertama adalah memotong atau menggunting kumis. Yang kedua membiarkan jenggot biar tumbuh, dibiarkan, dirapikan saja. Maksudnya dipelihara, memelihara jenggot, jangan dipotong. Kemudian siwak, membersihkan gigi. Kemudian istinsyaqul ma artinya memasukkan air ke hidung kemudian dikeluarkan. Itu keberapa itu? 4 atau 5? 1, 2, 3, 4. Baik. Yang kelima adalah waqassul adfar, memotong kuku. Ya, yang keenam ghuslul barajim, mencuci ruas-ruas jari ini. Ini jari ini ada ruas-ruasnya. Ini kan kadang kotor, maka diperintahkan untuk dicuci biar tangannya bersih. Itu keberapa? Keenam. Wa natful id, ya, kemudian mencabut bulu ketiak. Ya. Kemudian yang ke berapa? 8. Halqul 'anah, menggunting habis. Halq itu menggundul, digunting habis, dihabisin itu bulu-bulu atau rambut yang di sekitar kemaluan. Kemudian yang kesembilan wantiqasul ma', mengurangi air. Maksudnya di sini adalah istinja, cebok. Habis kencing, habis buang air besar harus dibersihkan dengan air. Kemudian Mus'ab rawi hadis ini mengatakan, saya lupa yang ke-10 ini apa. Tapi kayaknya yang ke-10 adalah berkumur. Nah, di sini disebutkan khitan enggak disebutkan khitan kan? Makanya kalau Mus'ab rawi hadis mengatakan saya kayaknya yang 10 ini ragu ini, apa ini? Kalau beliau ingatnya adalah berkumur-kumur, madmadah, biar mulutnya bersih. Sebagian ulama mengatakan bisa jadi yang ke-10 ini adalah khitan. Karena khitan itu lebih penting daripada sekedar berkumur-kumur. Ya, tapi ini Mus'ab rahimahullah mengatakan kayaknya berkumur-kumur. Jadi ini 10, Pak. Jadi berapa tuh total? Totalnya enggak 15. Totalnya berapa? 10 juga ya, atau berapa? 11. Baik. Jadi kata penulis,
Walhasil minal haditsain anna khisalal fitrah laysat munhasiratan fi hadhil 'ashr. Jadi sebenarnya dari hadis ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa ya sunnah-sunnah fitrah sebenarnya enggak cuman 10, enggak cuman 5 juga. Jadi ini tidak hanya terbatasan. Makanya Syekh Walid As-Sa'idan beliau membuat kaidah gini, bahwa semua hal yang berkaitan dengan kebersihan, kesucian, keindahan itu adalah sunnah-sunnah fitrah. Apapun itu. Jadi enggak terbatas kepada 10 ini, bisa banyak. Ya, semua berkaitan dengan apa? Kebersihan, keindahan dan ya tampilan yang baik dalam Islam itu termasuk sunnah-sunnah fitrah. Kemudian dalam prakteknya nanti yang berkaitan dengan kita bersih-bersih, kita melakukan sunnah-sunnah fitrah ini, yang didahulukan adalah yang sebelah kanan dulu. Berdasarkan hadis, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat suka untuk memulai dari yang kanan dulu. Ketika beliau pakai sandal, pakai yang mana dulu? Kanan dulu. Ketika beliau menyisir, maka beliau mulai dari yang kanan dulu. Ketika beliau bersuci pun demikian, dari yang kanan. Dan dalam semua hal beliau mulai dari yang kanan-kanan dulu. Kemudian kaidah yang ketiga, segala sesuatu yang bertentangan dengan sunnah-sunnah fitrah ini pasti dilarang. Sunnah fitrah diantaranya tadi apa? Memotong apa? Kuku. Kalau dia malah memanjangkan, berarti sesuatu yang apa? Dilarang. Hukumnya nanti bisa jadi makruh, bisa jadi haram. Bisa jadi makruh, bisa jadi haram. Jadi sunnah-sunnah fitrah apa saja tadi? Khitan, kemudian istinja, siwak, motong apa tadi? Kuku, kemudian memotong, mencukur apa? Kumis, kemudian memelihara apa? Jenggot, kemudian memotong habis bulu kemaluan dulu, kemudian nyabut bulu ketiak, setelah itu baru nyuci sela-sela jarinya, dibersihkan biar enak kalau untuk mau makan atau apa itu bisa bersih, ya, tidak mengandung bakteri, ya. Kemudian termasuk juga dalam hal ini kata penulis, termasuk juga membersihkan bagian tubuh kita yang sering berkumpul di situ kotoran. Seperti di mana? Di telinga. Ini ada kotoran atau tidak? Kemudian dilakukan tubuh itu sering ada banyak kotoran. Makanya ketika mandi ini dibersihkan. Nah, kemudian yang ke-10 itu adalah berkumur-kumur dan juga istinsyak. Taib. Kita akan rinci dari pembahasan sunnah-sunnah fitrah ini, semoga waktunya cukup, berkaitan dengan khitan. Khitan dalam daerah kita seringnya disebut apa? Sunatan. Sunat. Khitan sunat. Sunnah, maksudnya itu mungkin orang-orang dulu maksudnya ini termasuk sunnah fitrah gitu loh. Sunatan gitu. Ya, sunatan atau khitan, bahasa lainnya apa, Pak? Bahasa lainnya apa? Enggak ada. Ya sudah, enggak ada ya udah. Ya, khitan itu berasal dari kata khotana yakhtinu atau yakhtunu. Artinya qata'a, memotong. Jadi khitan itu pekerjaan memotong. Tapi yang dimaksud adalah wal khatnu qat'ul jildati allati tughattil hasyafah min adz-dzakar wa qat'ul jildati allati fi a'la farjil untha. Nah, mohon maaf ini bahasanya agak terang-terangan biar jelas aja ya. Jadi khitan itu apa? Adalah memotong, mohon maaf, lihat, memotong kulit yang menutupi kepala kemaluan laki-laki. Jadi ada kulit yang menutupi kepala kemaluan laki-laki. Biasanya kalau bayi kelihatan seperti itu, nanti ini kulit yang menutupi ini diapain? Disobek kemudian dibuka lalu dipotong. Biar kepalanya kelihatan. Ini bahasa mudahnya gitu ya. Ini bagi laki-laki. Adapun perempuan, apa yang dipotong kulitnya? Ada bagian
mohon maaf, kemaluan perempuan itu yang seperti jengger ayam itu, kecil-kecil gitu. Nah itu tuh dipotong dikit aja Pak, motongnya dikit aja, nggak banyak-banyak. Nah itu yang dipotong. Ya, jadi ini bedanya laki-laki sama perempuan. Kalau laki-laki bagian mana tadi? Kulit yang menutupi kepala di kemaluan itu dibuka sehingga terbuka. Nah, kalau perempuan itu di bagian atasnya, di atas kemaluan itu, bagian atas kemaluan itu ada semacam kayak jengger ini ayam laki-laki itu. Nah, itu dia dipotong dikit. Jangan dihabiskan. Dipotong dikit saja. Nanti manfaatnya akan disebutkan dalam hadis. Jelas di sini? Baik, yang mau jadi tukang khitan harus paham biar nggak salah motongnya. Ya, baik. Hukumnya apa? Hukumnya ini perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan bahwa hukumnya itu wajib, baik laki-laki ataupun perempuan itu wajib khitan. Pendapat yang kedua mengatakan hukumnya sunnah, mustahab saja bagi laki-laki dan perempuan. Pendapat yang ketiga mengatakan wajib bagi laki-laki, sunnah bagi perempuan. Imam Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Mughni jilid 1 halaman 85 beliau mengatakan fa ammal khitanu fawajibun 'alal rijal wa makramatun fi haqqin nisa wa laysa biwajibin 'alaihinna wa hadza qawlu katsirin min ahli ilmi atau hadza qawlu katsiri ahli ilmi. Ya, beliau mengatakan adapun khitan maka hukumnya wajib bagi laki-laki, tapi bagi perempuan itu adalah kemuliaan. Cukup kemuliaan saja bagi mereka, tapi tidak wajib bagi perempuan. Inilah pendapat kebanyakan dari para ulama. Adapun Imam An-Nawawi ini dari ulama, kalau Ibnu Qudamah ulama mazhab apa? Hambali. Imam Ibnu Qudamah ulama dari mazhab Hambali. Adapun Imam Nawawi itu ulama dari mazhab Syafi'i. Dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab jilid 1 halaman 301 Imam An-Nawawi rahimahullah taala mengatakan wal madhhabus sahihu alladhi nassa alaihi Syafi'i wa qata'a bihi al-jumhur annahu wajibun 'ala ar-rijali wan nisa. Adapun mazhab yang benar, pendapat yang benar yang telah ditegaskan oleh Imam Syafi'i rahimahullah dan juga dipastikan oleh mayoritas ulama dari mazhab Syafi'i bahwa hukumnya khitan itu wajib bagi laki-laki dan wajib pula bagi perempuan. Yang mazhab Syafi'i wajib laki-laki dan juga perempuan. Nah ini masyarakat kita ini kalau laki-laki insya Allah sudah paham. Yang perempuan ini jarang yang paham. Dikira tidak wajib. Ya, yang berpendapat wajib. Kalau berpendapat ikut mazhab Syafi'i wajib. Dari Hambali hukumnya apa? Sunnah bagi perempuan. Baik. Penulis mengatakan, qultu amma khitanu dzakar fa dhahir annahu wajib. Adapun khitan sunatan bagi laki-laki, maka memang yang tepat adalah hukumnya wajib. Karena dalilnya banyak. Beliau mengatakan lima ya'ti, karena dalil berikut ini. Yang pertama, li'annahu millatu Ibrahim. Karena khitan ini, sunatan ini adalah ajarannya Nabi Ibrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ikhtatana Ibrahimu Khalilur Rahman ba'da ma atat alaihi 80 sanah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi Ibrahim kekasih Allah, beliau itu khitan setelah umurnya 80 tahun. Jadi umur 80 tahun baru ada syariat apa? Khitan. Maka beliau baru khitan. Jelas, Pak? Berarti ini ajarannya sejak dulu zaman Nabi Ibrahim. Makanya sunnah fitrah tadi definisinya apa? Kebiasaan-kebiasaan baik yang memang sudah Allah ciptakan manusia pasti akan melakukannya sesuai dengan fitrahnya. Dan inilah kebiasaan yang sudah lama diterapkan oleh para nabi. Syariat sejak dulu sama. Termasuk yang sama ini khitan yang diajarkan oleh siapa? Nabi Ibrahim alaihi salam.
Allah Subhanahu wa taala berfirman memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa." Kemudian kami wahyukan kepada engkau wahai Nabi Muhammad agar engkau mengikuti ajarannya Nabi Ibrahim. Karena ajarannya lurus. Di antaranya millah Ibrahim adalah khitan. Insyaallah semuanya harus melakukannya. Berarti menunjukkan hukumnya apa? Wajib. Kemudian yang kedua, maruya anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li rajulin aslama alqi anka sya'ral kufri waqtatin. Dalil yang kedua adalah riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan riwayat ini dihasankan oleh Syekh Albani, ya, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada seorang yang baru masuk Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, alqi anka sya'ral kufri waqtatin. Ya, hilangkan rambut kekufuran yang ada padamu dan khitanlah. Ya, cukur rambutmu, bersihkan badanmu dari rambut-rambut yang kelebihan itu. Baik, mungkin maksudnya rambut sini, kemaluan, dibersihkan semuanya. Lalu khitanlah, biar bersih. Ya, ini perintah dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, bahwa khitan adalah min syiaril muslimin, termasuk syiarnya orang-orang Islam. Wa mizatun lahum 'anil yahudi wan nasara. Dan inilah yang membedakan antara orang Islam dengan orang Yahudi dan Nasrani. Ya. Fakana wajiban kasairi sya'ir. Maka hukumnya wajib bagi umat Islam untuk khitan. Ya. Ini aneh juga sebenarnya, orang Yahudi dan Nasrani kok enggak khitan, itu sebenarnya aneh. Soalnya para nabi dan rasul itu khitan. Ya, berarti mereka enggak ngamalkan agama aslinya. Mereka mengaku pengikut Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim khitan, mereka enggak khitan. Ya, padahal kalau khitan itu badannya lebih bersih, lebih nikmat, ya, lebih enak, ya, dan seterusnya. Yang keempat, annahu qat'u syai'in minal badan. Karena khitan ini itu kan kita memotong bagian dari tubuh kita. Padahal memotong bagian dari tubuh kita itu kalau sembarangan, ini hukumnya apa, Pak? Haram. Ketika ternyata ini diperintahkan, maka ini hukumnya adalah wajib. Gak mungkin sesuatu yang haram dilawan dengan sesuatu yang sunnah, gak mungkin. Yang haram itu harus dilawan dengan sesuatu yang wajib. Ini perkataan penulis. Wa hadza madhhabu Malik wa Syafi'i wa Ahmad. Inilah madhabnya Imam Malik, Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad, yaitu hukumnya wajib bagi laki-laki. Bahkan Imam Malik rahimahullah ta'ala syaddada fih, beliau keras dalam masalah khitan ini. Hatta qal, sampai beliau mengatakan, man lam yakhtatin lam tajzi imamatuhu wa lam tuqbal syahadatuhu. Ya, siapa yang belum khitan maka enggak sah jadi imam dan enggak boleh diterima saksinya. Itu kata siapa? Imam Malik, karena saking pentingnya khitan tersebut. Wa naqala katsirun minal fuqaha an Malik annahu sunnah lakinna sunnata inda tarkuha itsmun. Sebagian ulama memang mengatakan bahwa Imam Malik itu pendapatnya sebenarnya hanya mengatakan bahwa hukumnya sunnah. Sebagian ulama mengatakan demikian. Tapi ingat bahwa sunnah menurut Imam Malik kalau ditinggalkan itu malah dosa. Ini enggak tahu penulis mengatakan demikian. Ini disebutkan dalam kitab Tuhfatul Maudud di halaman 113. Jadi yang kuat pendapatnya bahwa laki-laki hukumnya apa? Wajib untuk khitan. Kita adzan dulu. Jadi khitan bagi laki-laki ini pendapat yang kuat hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Dan ini hikmahnya banyak ya. Di antaranya adalah biar kemaluan dari laki-laki itu bersih dari penyakit dan dari apa? Najis. Biar betul-betul kencingnya itu keluarnya sempurna. Keluarnya apa? Sempurna. Karena kalau itu kain kulitnya tidak dibersihkan, itu akan yatajamma fihil ausakh, akan berkumpul di sini kotoran. Ya. Makanya semakin cepat dipotongnya semakin baik. Kalau masalah umurnya kapan? Kapan kita memotong khitan itu? Ini sebagian ulama berpendapat di hari ke-7
itu sudah boleh di khitan. Maka malah dianjurkan di situ. Berarti sambil akikah sambil apa? Khitan. Dan alhamdulillah kami praktekkan juga di anak-anak saya. Di Abdullah, Umar, itu semuanya khitan ya, di umur segitu. Ada yang hari ke-10, ada yang hari ke-7. Ya tergantung tukangnya. Di Jakarta ada enggak Pak khitan anak kecil? Ada. Nah, itu bagus tuh. Semakin cepat semakin bagus. Apa kelebihannya kalau kita khitan anak kecil? Yang pertama, itu anak masih belum ngerasain terlalu sakit. Bagi dia itu lebih mudah. Kemudian penyembuhannya lebih mudah. Lebih mudah keringnya. Pakai betadine itu lebih mudah. Yang ketiga, itu apa namanya? Ya tadi, manfaatnya ketika kencing itu arahnya lebih jelas. Mudah untuk yang bersihkan anak lagi nangis rewel keluar kencingnya tur kemana, dia lebih mudah. Ya, lebih bersih bagi kemaluan dia dan lebih sehat. Ya, yang keempat, antum nggak repot-repot ngadain apa hadiah kepada anak itu. Nah, nanti khitan ya. Kalau mau nanti abah belikan motor misalnya, kan mahal. Atau berikan sepeda. Kalau udah SD itu susah itu. Tapi kalau bayi kan nggak bisa nolak. Ya potong deh sudah. Ya, kalau SD coba, kalau anak SD baru khitan, pasti apa? Antum rayu-rayu dulu, ayo nak khitan nak, enak kok nak, enak gimana? Sakit, disontek dulu nak, iya, dia udah takut sama jarum. Kalau bayi kan enggak, masih kecil, nangis iya, nangis, nggak tega iya, saya juga nggak tega awalnya, cuman Bismillah, kok potong, memang kita serahkan ahlinya, kemudian sudah kering, hanya berapa hari sudah kering, sudah aman. Paling malam itu memang karena luka, jadi ketika kencing kena itu lagi, nangis lagi, itu malam memang agak begadang-begadang, wajar sih sebenarnya. Tapi setelah kering alhamdulillah. Ya. Demikian pula wanita kalau memang mau di waktu itu juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Untuk wanita, lihat penulis mengatakan ammal untha fa innahu yusra'u khitanuha. Adapun wanita, ini juga disyariatkan bagi wanita untuk khitan. Tadi khitannya wanita apa tadi? Memotong sebagian kulit yang ada di kemaluannya itu. Ya, di atas bagian perempuan yang di bagian atasnya itu ada kulit yang timbul gitu, itu dipotong kecil aja. Taib. Ya, ini disyariatkan dan ini sebenarnya kebiasaannya para sahabat dulu sudah khitan mereka. Makanya Rasulullah SAW itu ketika membahas tentang masalah wajib enggaknya mandi basah, mandi besar itu, Rasulullah SAW bersabda, "Idzal taqal khitanani faqad wajabal ghuslu." Ya, apabila dua kemaluan yang sudah khitan, dua yang khitan itu bertemu, maka wajib mandi. Paham? Berarti laki-laki di khitan, perempuan juga di khitan. Diistilahkan sama Nabi SAW apa? Dua yang khitan. Maksudnya apa? Mohon maaf, kalau lagi berhubungan badan sudah masuk, itu wajib mandi walaupun tidak keluar. Itu bahasanya, syarahnya gitu, penjelasannya, biar jelas. Dan laki-laki khitan, perempuan juga khitan. Maka hadis ini menunjukkan disyariatkannya khitan bagi perempuan juga. Ya. Kemudian ada juga hadis yang lain di mana Ummu Atiyah ini beliau bercerita dan annamra'atan kanat takhtinu bil Madinah. Sesungguhnya ada seorang wanita yang dulu biasa mengkhitan wanita lain di kota Madinah. Sebagian ulama mengatakan maksudnya ini juga beliau sendiri. Jadi Ummu Atiyah, sahabat Ansor ini, wanita Ansor, ini beliau biasa mengkhitan wanita, dihitani sama beliau ahlinya. Nah, maka Rasulullah SAW berpesan kepada beliau, la tunhiki fa inna dzalika ahdha lil mar'ah wa ahabbu ilal ba'li. Jangan berlebihan ketika motong, jangan habisin semua, potong aja sebagian kecil aja, tak. Kenapa? Karena kalau potongnya itu kecil saja, nggak dihabiskan bagian itunya, itu lebih nikmat bagi wanita dan lebih disukai oleh suami.
Nah, ini juga pembahasannya agak dalam. Jadi lebih bagus bagi wanita, sebelumnya mengatakan itu bisa mengontrol syahwatnya wanita. Kalau nggak dipotong syahwatnya berlebihan, bisa apa namanya istilahnya? Apa itu? Hiperseks itu. Nah itu berlebihan, overload, kebanyakan, ya syahwatnya kekencangan. Potong dikit agak aman, ya. Jangan dihabiskan semuanya. Dan ketika dipotong sedikit, itu ahabbu ilal ba'li, lebih disukai oleh siapa? Laki-laki, oleh suami. Lebih nikmat bagi suaminya. Sama sebenarnya, ketika suami itu khitan, itu lebih nikmat daripada tidak khitan. Ini yang cerita bukan saya cuma menyampaikan aja, ya. Soalnya sudah ada yang membandingkan. Ya, seorang wanita mu'allaf, beliau cerita dulu Pak, dia pendeta, awalnya apa, biarawati Pak ya, saya lupa namanya itu, biarawati ini cerita, dulu saya punya namanya orang Nasrani, punya Nasrani, suami apa namanya Nasrani, gak khitan, lalu beliau belajar itu tentang agama Nasraninya, tambah mumet, tambah pusing, kok aneh ini, 3, 1, 1, 3, ini gimana Tuhan, pusing. Akhirnya dia belajar Islam, masuk Islam lah, ya tobat menjadi mu'alaf dari pendai. Nah beliau cerita, setelah itu saya ditinggalkan, dihajar kan, tinggalin sama keluarganya, dimarahin, diintimidasi, disiksa. Beliau pindah ke daerah lain dan nikah dengan laki-laki dari orang Islam, dan orang Islam ini khitan. Loh ternyata dia membandingkan lebih enak yang mana? Yang khitan. Itu kata beliau. Nah, di sini juga Rasulullah SAW mengatakan apa? Wa ahabbu ilal ba'li. Kalau wanita khitan, laki-laki yang juga khitan itu lebih dicintai oleh siapa? Suaminya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kemudian dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW berpesan kepada Ummu Atiyah atau kepada sahabat wanita yang memang biasa mengkhitan anak-anak atau orang lain, wanita semisalnya. Beliau mengatakan, idza khafatti fa asimmi wa la tunhiki fa innahu andaru lil wajhi wa ahdha 'inda zawji. Nah, ini beliau menjelaskan adab ketika motong kemaluan, sebagian dari kemaluan wanita itu, kemudian manfaatnya bagi khitan ketika wanita itu apa? Beliau mengatakan, apabila engkau mengkhitan wanita, maka silahkan potong tapi sedikit aja. Jangan banyak-banyak. Wala tunhiki, dan jangan berlebihan ketika motong, jangan besar-besar. Motongnya dikit aja, bagian kecil aja. Ya. Dan jangan terlalu banyak. Fa innahu andaru lil wajhi. Karena dengan memotong sedikit saja itu akan membuat wajahnya tambah glowing, tambah bersinar, tambah bagus bagi wanita. Ini manfaatnya. Jadi nggak perlu apa? Bedak yang menumpuk-numpuk, tapi dengan khitan itu salah satu yang bisa membuat wajahnya jadi apa? Cantik, jadi cerah. Kemudian wa ahdha 'inda zauji, dan itu lebih lebih enak bagi suaminya. Ya. Hal-hal kayak gini memang harus dijelaskan, Pak. Saya akan jelaskan dari penjelasan dari Ad-Durrus Tsaniyah. Beliau mengatakan Rasulullah SAW memerintahkan ya seorang wanita agar menjaga adab-adab ini, ya, yaitu apa tadi? Silakan Anda potong, tapi jangan berlebihan dalam memotongnya, jangan banyak-banyak, cukup sedikit saja dan sisakan yang lebih banyak. Ya, fa inna dzalika ahdhalil mar'ah, artinya anfa'u lil mar'ah wa aladz, itu lebih bermanfaat bagi wanita dan lebih enak bagi dia. Wa habbu ilal ba'li ay indal jima'i, yaitu dan itu lebih dicintai oleh suami, artinya ketika dalam berhubungan badan. Jadi ini manfaat khitan. Soalnya Pak, kita harus jelaskan ini. Soalnya banyak yang menentang. Sebagian dokter-dokter dia menentang ini. Jangan kalian potong bagian itu dari wanita. Karena itu akan menghilangkan syahwatnya dia. Enggak.
ibu salah paham, dokter salah paham. Yang dipotong itu hanya bagian apa? Kecil saja. Dan itu manfaatnya banyak untuk mengontrol syahwatnya dia, biar tidak berlebihan, biar tidak terlalu banyak. Kemudian untuk apa? Biar lebih nikmat. Bagus tadi untuk memperindah, mempercantik wajahnya, dan enak bagi wanita dan juga enak bagi suaminya ke depan itu. Jadi itu manfaat duniawinya. Ya. Dan secara hukum tadi, sebagian ulama mengatakan apa? Hukumnya apa? Wajib. Sebagian ulama mengatakan hukumnya apa? Sunnah. Tapi kalau dilihat dari kebiasaan para sahabat dahulu, mereka khitannya sudah. Kita coba terapkan sunnah ini dan jangan sampai kita meremehkannya, apalagi menentangnya. Ya. Jadi inilah berkaitan dengan khitan, dan tidak ada syariat untuk walimah khitan ya. Walimah khitan itu apa maksudnya? Acara-acara khusus untuk apa? Merayakan bahwa fulan sudah khitan, tasyakuran khitan. Itu sebenarnya nggak ada anjurannya dalam agama Islam. Makanya khitan saja sudah. Nah, terkait dengan potongan kulitnya itu sebagian ulama menganjurkan bahwa itu lebih baiknya dipendam, ditaruh di apa? Di tanah, bebas tanahnya di mana-mana. Sama seperti ketika anak lahir itu ada apa? Ari-ari ya. Ari-ari itu paling bagus diapain? Dipendam, ditaruh pendam sudah dimanapun, mau di pot juga nggak masalah, atau di pinggir rumah nggak masalah, ya. Tidak masalah, itu untuk memuliakan kita. Karena Allah berfirman, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah itulah kami menciptakan kalian dan kami akan kembalikan kalian kemana? Ke tanah. Jadi kembalikan ke tanah. Ya. Itu berkaitan dengan khitan. Sampai khitan aja kan tahu gimana? Ya. Sampai khitan dulu aja Pak ya. Masih ada banyak tadi. Ada pertanyaan berkaitan dengan khitan? Nah, betul Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sunah-sunah fitrah, ingin bertanya soal hitan Ustaz. Nah, Pak. Sekarang ini kalau di hadis kan disebutkan itu koto'a, koto'a itu memotong. Oh iya. Tapi saya pernah melihat proses hitannya itu melalui apa ya, besi panas ya, apa namanya itu? Orang nyebutnya blaster, padahal laser itu mahal banget. Tapi saya lihat sendiri anak saya dipakai kayak kawat, dicolok listrik, dia kayak besi panas gitu. Itu bagaimana hukumnya Ustaz? Padahal di hadis disebutkan koto'a gitu ya. Koto'a itu kan dengan gunting ya. Iya enggak, untuk alatnya bebas Bapak. Untuk alatnya sebenarnya bebas. Iya. Wallahu alam ya. Kalau yang penting kepotong aja. Kan kepotong enggak? Kepotong kan ya udah. Belakangan saya baca ternyata efeknya bahaya Ustaz kalau dengan gitu. besi panas itu, karena merusak saraf-saraf yang di sekitar kelamin itu. Saya baru nyesel, ternyata lebih bagus gunting gitu. Ya kalau memang demikian ya silakan Bapak. Kalau memang dari penelitian itu tata cara itu berbahaya, pakai laser itu berbahaya, ya silakan ditinggalkan. Selama masih ada alternatif lain itu lebih baik. Soalnya yang penting terpotong aja. Ya. Mau alatnya gunting kah, kampak kah, atau pakai pedang, itu urusan dia. Kalau gunting di zaman dulu sudah ada. Zaman Nabi Ibrahim sudah ada gunting? Sudah ada. Wallahu alam. Mungkin pisau kali atau pedang. Ya. Yang jelas alat untuk memotong. Ya. Kalau ternyata diketahui dari laser itu berbahaya bagi kulit, bagi kesehatan, maka hindari saja. Masih banyak alternatif lain. Yang jelas sebelum motong kan disuntik bius dulu. Jadi inilah sunnah-sunnah fitrah yang telah kita jelaskan tadi. Sebenarnya sunnah-sunnah fitrahnya tadi lumayan banyak ya, ada 11 tadi Pak ya. Apa tadi? Pertama khitan, kemudian siwak, terus cukur kumis, kemudian mencukur bulu yang kemaluan, kemudian mencabut bulu ketiak, kemudian mencuci bagian ruas-ruas jari atau bagian yang terselak bagian di tubuh kita yang kadang masih berkumpul kotoran-kotoran, mau yang di telinga atau di bagian yang lainnya. Kemudian berkumur-kumur, istinsyak, dan juga termasuk diantaranya juga istinja, sudah kita bahas yang terdahulu. Kemudian motong
kuku, kemudian memelihara apa? Jenggot. Ini sebagian sudah telah dijelaskan tadi, masalah istinja, masalah berkumur, nanti tentang terkait dengan wudu. Insya Allah pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang siwak, kemudian kumis itu bagaimana, apakah dihabiskan atau disisakan, ya kan? Kemudian tentang jenggot, batasannya dari mana ke mana. Kemudian tentang memotong kuku ini seperti apa, batasannya bagaimana, apakah ada waktu tertentu. Kemudian mencabut bulu ketiak, kemudian menggunting atau menghabiskan bulu kemaluan ini juga bagaimana caranya, nanti akan dirinci oleh penulis. Ya, insya Allah di pertemuan berikutnya. Sebenarnya pengennya hari ini selesai, cuman kayaknya ternyata panjang juga ini, terlalu panjang. Tapi biar kita nggak terlalu kemalaman nanti. Sekian ya, cukup. Ada pertanyaan? Nggak usah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.